Semangat pagi sahabat semua. Hari ini kita kembali lagi bertandang di kebun anggur. Alhamdulillah ini di sebelah kebun anggur kita sudah dilakukan pemanenan padi ini. Berarti usia anggur kita sudah sekitar 2 bulan lebih lama ya. Kita saksikan dulu ya sebelum kita meliput anggur. Ini ada yang perlu kita informasikan. Ini cara memanen kalau kita lihat di sana terdapat mesin thresher. Jadi kalau menggunakan mesin seperti ini, nah, pemotongannya berapa diperlukan ketinggiannya. Nah, nanti kita sambil tanya-tanya ya pada bapak-bapak yang sudah lama menekuni di bidang pertanian padi. Kegiatan bertani itu seperti ini ya, di bawah terik matahari langsung. Makanya Bapak Ibu semua yang pernah mendapatkan beras dengan sedikit ada kenaikan, mohon jangan komplain ya, karena kita lihat secara seksama luar biasa ini kegiatan para petani kita itu ya. Coba kita lihat ya. Nah, coba perjuangan mereka itu enggak main-main ya. Keringat sudah bercucuran dari atas sampai bawah ini. Tangan bergerak, kaki juga berjuang seperti ini ya. Makanya Bapak Ibu semua, kalau suatu saat nanti beras harganya bisa lebih tinggi, mohon itu sebagai penghargaan, wujud penghargaan kepada petani kita. Bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup tanpa perjuangan mereka. Gitu ya. Kalau kita lihat secara seksama, kenaikan barang yang lain ya, komoditas yang lain seperti minyak saja hampir-hampir kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi ketika harga beras yang kemudian ada kenaikan, kita komplainnya ke sana kemari. Sementara yang merasakan manfaat kalau seperti minyak itu mungkin mereka yang sudah punya korporasi besar. Kalau para petani kita, ini yang jadi andalan mereka gitu ya. Coba kita lihat dari dekat ya. Ini luar biasa, ini bunyinya asli ya, jadi ini bukan editan ini. Oh ini kita meliput sambil goyang-goyang ini karena kondisi medan ini luar biasa ini ya. Kaki mereka bergerak seperti ini, tangan bergerak juga, kepala juga menanggung beban terik matahari ini ya. Ini enggak main-main ini petani kita ini. Jadi berkali-kali yang didapatkan mereka itu hanya nasihat sabar. Sabar. Kayak ini. Itu bunyinya saking dalamnya ini ya, kaki masuk ke tanah ya.
Ini lupa dulu. Ini enggak dipotong dari bawah ya? Enggak, ini masalahnya di tracer. Oh, kalau di tracer potongnya enggak sampai bawah ya? Enggak, kalau di tracer kalau sampai bawah susah, banyak yang ikut daun padinya. Ini kalau kita lihat seksama ini sampai warna rambutnya karena efek terik matahari bisa berwarna seperti ini ya. Jadi memang luar biasa perjuangan petani kita itu. Jadi aslinya kaki masih masuk sampai ke dengkul. makanya kalau Bapak Ibu semua melihat di pedesaan banyak orang yang kemudian masih muda, kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah berwarna macam-macam, itu ya karena perjuangan seperti ini ya. Tapi nek pakai tracer luwih gampil nggih, Mbah? Luwe cepat prosesnya. Rata-rata biasanya satu patok kisaran 1.700 meter persegi ya. Iya. Nek misalnya nggak pakai tracer no butuh berapa orang berapa jam, Mbah Loso? Minimal 6 orang ya 1 hari. Oh, 1 hari minimal 6 orang satu patok. Itu termasuk ngaritnya. Masuk ngaret kalau nggak rubuh begini. Oh, kalau nggak rubuh ya. Nah, kalau rubuh begini susah, ini 2 kali lipat tenaganya, Pak. Kalau pakai tracer? Ya ini kan ngaretnya masalahnya. Oh, kalau pakai tracer bisa lebih cepat ya? Lebih cepat. Kira-kira lebih cepatnya berapa? Setengah hari? Setengah hari. Oh, berarti nanti kita lihat ya mesin tracer seperti apa ya. Jadi dengan memakai mesin tracer Hasilnya bisa lebih efisien, bagus, bersih. lebih cepat 50%. Dan menurut informasi para petani itu kualitasnya lebih baik ya kalau pakai tracer. Nggak banyak kebuang. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang masih menjadikan beras sebagai makanan utama ya tolong diapresiasi ya ketika ada kenaikan harga beras terutama langsung dari petani. Ini luar biasa ini sahabat. Ini saya hanya meliput saja, itu tidak melakukan aktivitas langsung. Ini di beberapa bagian sudah terasa berkeringat ini ya. Padahal ini baru beberapa menit. Coba bayangkan mereka itu setiap hari itu. Meskipun ada yang enggak setiap hari, tetapi mereka mungkin sekali aktivitas memanen seperti ini bisa sampai sehari. Bahkan di beberapa tempat itu saya pernah mendapat itu sampai malam ya. Terlebih kalau kemudian pas panen ada kendala seperti cuaca, kemudian padi roboh seperti ini, sehingga dalam pengaritan itu bisa membutuhkan waktu 2 kali lipat. Kemudian penanganannya juga lebih repot ya. Oke, kita lihat aktivitas yang lain. Jadi setelah dilakukan pengaritan seperti ini, nah, kemudian dilakukan koleksi seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan handling berikutnya, terutama distribusi hasil pengaritan ini. Nah, ini keterampilan para petani kita luar biasa ya. Ini tanpa timbangan, tapi kalau kita lihat secara sekilas itu hampir sama semua ini. Nah, itu ada bagian khusus untuk pengangkatan
pengangkatan hasil pengeritan untuk didekatkan ke mesin thresher ya. Jadi nanti di sana akan dilakukan penanganan berikutnya. Nah, nanti penanganannya bagaimana di mesin thresher nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, mungkin ini sebagai pengantar sekali lagi mohon kita bersama memberikan apresiasi kepada para petani kita ya, yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk menghasilkan beras yang kita nikmati sebagai makanan pokok kita. Cara kerjanya cukup ini dimasukkan saja, jadi ini cukup dimasukkan saja, kemudian akan terpisah antara gabah dengan batang tadi. Nah, dengan koleksi seperti ini maka untuk selanjutnya akan lebih mudah ya, ketika dimasukkan ke bagor-bagor seperti ini, ke karung-karung seperti ini ya. Bapaknya luar biasa ini semangatnya ini. Jadi ini sudah bisa ini ya, terkumpul juga untuk batang pohonnya. Nah. Jadi kalau menggunakan mesin dos itu koleksi tidak bisa seperti ini ya, seringkas ini ya, karena lubangnya belum tersentral. Kalau ini kan tersentral ya, sehingga cukup dengan ember sudah bisa mengoleksi hasil pengolahan
padi ya, untuk pengambilan berasnya, pengambilan gabah. Nah, selanjutnya jangan dikira ya setelah ini kemudian kegiatan petani selesai ya. Ini masih dilakukan penjemuran, kemudian nanti pemilihan kembali gabah-gabah yang istilahnya gapuk ya, nggak ada isinya. Habis itu kemudian diproses di penggilingan padi, kemudian nanti habis itu kemudian diseleksi beras yang baik sama tidak gitu ya. Jadi ini memang luar biasa. Ini kita lihat. Ambruk mboten iki, Mbak? Mbak, ambruk mboten, Mbak?